ibu dijadikan saleh yang harus masuk kalau penjara untuk selantai itu susah. Suami ibu dijadikan elok laku di mana-mana banyak orang ibu ini settle menjadi suami itu. Ya. Tak ada ibu ini settle si suami ibu ya kan. Kan kalau ibu saya berlaku ibu kursi si ibu ya. Ibu dapat suami yang boleh ibu kosong mana? Kalau tak, ini selalu siapa ya? Itu bisa jadi itu pembayarnya dulu ya. Tapi jangan merasa rugi kalau hutang tak dibayar, itu kuncinya. Kenapa? Dia tak bayar, Allah pasti bayar karena yang berhutang bukan dia. Itu kenapa Allah mengatakan yuqridullah. Siapa yang menghutangi Allah. Jadi ketika ada orang datang meminjam ke kita, jangan orang yang bapak ibu lihat Allah. Allah datang lewat rupa orang ini untuk mengantarkan sesuatu yang besar ke kita. Gitu. Tapi untuk yang berhutang, dan itu jadi rakyat, itu untuk yang memberikan. Ada itu tak nak berbahagia kan? Ini Allah yang berhutang. Kalau yang berhutang, kau jadi buat dua berdua. Ada bapak ibu sadar ayat ini untuk yang memberi hutang. Ya, saya salah pakai ya. Untuk yang berhutang ayatnya kalau berdua, dia tak turunnya. Jadi bapak ibu dia berhutang tak bayi lah kan? Dengan alasan Allah yang berhutang. Allah yang berhutang. Ada tempatnya dari mana? Jadi ayat ini untuk yang berhutang, yang memberi hutang, agar yang memberi hutang tidak pernah ya berkecil hati, kecewa, marah, merasa rugi kalau hutangnya dan dilunasi oleh orang. Karena Allah pasti melunasi, karena yang berhutang sejatinya Allah kepada dia, dan Allah pasti melunasi, tak mungkin ada dilunasi. Itu kenapa redaksinya tadi yuqridullah, bukan yuqridun nas. Padahal yang berhutang itu adalah orang, tapi Allah katakan Allah yang berhutang. Makanya memang kalau orang berhutang kawan sebenarnya bersyukur alhamdulillah memang. Karena Allah mendatangi kita. Jarang-jarang Allah mendatangi kita tuh ibu ya. Kan kita yang datang kepada Allah ini, Allah yang datang ke kita lewat rupa orang yang susah ini. Ya, untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, yang kedua, jadi bahasanya manzallazi, manzallazi yuqridullah. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau redaksinya normal, ini dibuang saja nih. Man yuqridillah. Siapa yang meminjamkan Allah, selesai. Lebih pendek kalimatnya. Man syahiyah yuqridillah, ya yang meminjamkan Allah. Tapi enggak man za, pakai za. Za itu dalam bahasa Arab namanya isim isyarat. Isyarat untuk dekat. Za ini. Jadi kenapa Allah tambah orang yang memberi hutang itu dengan kata tunjuk za, dekat? Karena kata tunjuk itu bisa jauh. Zalika, man zalikal lazi bisa. Coba nanti kalau di soal mau Bapak Ibu baca. Ara'aital lazi yukadzibu biddin. Fazalikal lazi. Fazalikal lazi kan? Kan bisa saja man zalikal lazi bisa kan? Seperti fazalikal lazi yad'ul yatim. Tapi kalau untuk memberi hutang, bukan zalika dikasih tunjuk, bukan bukan man yukridillah, tapi man za allazi. Karena begini, kata tunjuk, ada yang dekat dan jauh ya. Tadi al-ma'un, kenapa zalika? Fazalikal lazi yad'ul yatim, karena konteksnya orang yang kikir, yang hati anak yatim, begitu kan? Yang tidak memberi makan orang miskin, begitu kan? Fazalikal ladzi yad'ul yatim.
Wah, dia makan enak, datang anak yatim diusirnya, itu namanya yad'ul yatim. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, orang miskin banyak, dia ada kasih makan, kikir tuh. Karena ini orang-orang kikir yang tak peduli dengan susah orang, maka Allah tutup dengan zalika. Zalika itu jauh, orang ini jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang kikir pasti jauh dari Allah, pasti jauh dari manusia. Karena itu Allah tutup dengan zalika, jauh. Itu. Jadi kalau orang kikir mustahil dekat dengan Allah, mustahil. Dan mungkin orang kikir itu bisa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kedekatan dengan Allah itu melalui memberi. Pasti itu. Tak mungkin juga orang kikir dekat dengan manusia. Karena orang kikir tidak mungkin disukai orang. Saya tidak pernah lihat, tidak pernah dengar tapi pada orang bicara dan ibu ke tujuh di kaki baru. Kikir mana? Dan ini mati ya, kikir. Tak pernah tu orang kikir itu akrab orang dia tidak kenal. Ibu maku akrab, ibu itu diatur di takdirnya. Kayak gitu. Karena biasanya orang pemurah itu orang akrab di sini kan gitu. Ibu kalau suami ibu pemurah itu pasti akrab. Tapi kalau dia cengki, tiba-tiba jauh dari ibu. Sama anak juga begitu. Orang tua yang kikir, ayah kalau kikir sama anaknya, anaknya tidak dekat dengan anaknya. Biasa itu. Orang kalau kikir zalika, udah pasti aja dia akan jauh. Makanya tunjuk jauh tuh. Makanya itu kalau ibu suami ibu cengki kan, siapa? Karena ibu bercara, karena kekikiran itu membuat kita bercara. Itu kenapa orang yang suka memberi itu dia akan dicintai orang itu, makanya hadiah itu pangkal kecintaan orang itu, makanya kata Nabi tahabu. Kalau engkau suka memberi hadiah, engkau akan dicintai orang. Makanya hadiah disebut hadiah karena hadiah itu membuat orang jinak dengan kita. Orang kalau ibu kalau dikasih hadiah pasti jinak dengan orang. Makin acuh orang itu bagi hadiah makin jinak orang ini. Memang itulah hadiah. Atau makanya tahabu yang suka memberi hadiah, dia akan dicintai orang. Itu makanya orang kikir tadi dituju Allah dengan kata tujuh jauh, zalika allazi yad'ul yatim. Tapi kalau orang yang suka memberi hutang, yang suka menghutangi orang, man zallazi, isyaratnya untuk dekat. Bahkan ini pakai lebih aku. Za ini kalau kita belajar bahasa Arab ini, za itu harusnya ada ha tanbih. Makanya bahasa Arab ini tuh haza. Jadi haza harusnya man hazal ladzi yuqridullah. Itu harusnya. Karena kata tujuh ini itu bahasa Arabnya haza. Kalau perempuan hazihi, kalau jauh dia zalika, kalau perempuan tilka. Tapi hanya dibuang, tinggal zanya saja. Man zallazi, harusnya man hazallazi. Kenapa dibuang hanya? Gini, ha dalam bahasa Arab namanya tanbih. Tanbih artinya menghati. Tanbih namanya. Makanya haza itu artinya koha. Ha itu tanbih. Bahasa Arab itu dong. Kuat za. Ha itu ha. Koha itu ha tanbih namanya itu. Kaji orang ini. Ya kan? Jadi haza za nih. Nah, itu bahasanya tuh. Udah kaidah bahasa ya. Jadi kalau ada ha tanbih itu artinya ada semacam tekanan, ada semacam hardikan. Kenapa dibuang hanya oleh Allah? Ha tanbihnya kenapa dibuang?
kalau ada orang berhutang kepada kita, jangan di hati dia, buang hati dia. Kan ada tuh, pinjam ini lu, minjam panjang saya ada. Ini orang ini minjam aja, tapi banyak serengi orang yang minjam kok, bayar, minjam aja. Ya, kalau ada orang datang meminjam ke kita, buang hatanbinya. Tidak boleh kita menekan hati orang. Ya kan? Ya kan kadang-kadang ada anak minjam ini ibu bagi itu. Yang anak orang datang kan, dalam rumah tangga, ini minjam ini mau lanjut. Minjam saya, ada mau bagi. Ayo lagi minjam ini dong. Aku tidak boleh, jangan. Itu kenapa harus dibuang tuh? Nah, ya memang relasi itu begitu. Yang harusnya man hazal ladzi yuqridullah, tapi hanya dibuang. Hatan itu mengejutkan orang. Oh, kalau joha orang tak sok ini. Hop, aduh kali ini. Nah, tak boleh itu. Nyo sadang pasasa, nyo sadang panik. Dua Apollo, bentar lo, itu tambah stres gitu. Ya, orang berhutang lima, nyo mau datang kawak tu kita sasak. Dia dah abu tapi mengadu dah buntu saja. Hati pun dia juga handap dia kata ibu hati. Nah itu rahasianya kenapa ketika kita meminjamkan orang itu hatanbihnya dibuang oleh Allah. Ya kan? Tidak ada hatanbihnya. Itu kaidah bahasa itu. Jadi bu kalau kamu minjamkan orang, pinjamkan saja lah. Jangan berkomentar tu meminjam tu sedang meminjam tu. Kau bayi sudah. Kamu justru tu. Itu bayi gua ha. Walaupun sana bayi ada cerita orang sana fikir sana ada itu. Tak ada itu minta gitu dia. Kan kadang-kadang ya betul dulu sana mau minta payah bagian. Ya kan kalau minta payah orang minta karena lagi bagi lah. Tapi biasanya minjam tu cerai ada beda itu. Kau bayi gua ha. Kalau dia bayi gua. Kan gua urusannya dipikir ada urusannya lah. Aku hanya jangan kamu aja aku lu buang air. Kira-kira begitu bahasanya. Indah ke pasal Quran dulu ya. Nah kenapa za tadi? Kenapa tidak zalika? Kan bisa tadi kan bazalika tadi yang 20 itu. Kenapa za? Kenapa isyaratnya ulun dekat? Gini orang kalau suka memberi hutang pasti dekat dengan Allah. Karena Allah hendak dekat. Makanya isyaratnya isyarat dekat, bukan fazalikal ladzi yuqridullah. Bukan manzalikal ladzi yuqridullah. Manzal. Orang yang memberi hutang itu pasti dekat dengan Allah. Pasti itu. Dan makanya isyaratnya isyarat lain namanya dekat nih orangnya ini. Yang kedua, orang kalau datang ke kita berhutang, itu tandanya dia memang dekat dengan kita. Ini biasanya sifat orang kalau orang kau berhutang, dia pasti mendapik kawan. Ya pasti deh. Dan mungkin orang jauh-jauh ya Pak. Nyo tunggu ya di muka rumah nih kalau, ya kan? Sampai dah barangnya tunggu minggu tu. Karena sifatnya begitu, orang kalau ingin berhutang dia akan mendekat ke kita. Dan itu artinya orang kalau suka memberi hutang ke orang, tidak mungkin orang membenci dia. Pasti orang akan banyak yang dekat dengan dia. Makanya kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang gitu. Kalau awak kan aduh kesulitan datang ini, ayo jadi kan siapa yang memakan gua mana. Jadi ya, asal dusuli aku datang ini lapin. Dah betul. Itu buktinya za, isyaratnya dekat. Itu kenapa tidak zalika tadi? Man zallazi yuqridullah. Nah, gitu. Lalu fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kalau dia meminjamkan ya, dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan baginya pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Gini ya. Yudha'ifa dan fayudha'ifa ya.
Janji Allah begitu. Kalau kita meminjamkan orang, maka janji Allah fa yudha'ifa. Fa yudha'ifa. Satu, fa, ini fa ya, fa itu maknanya sababiyah. Tapi fa itu maknanya takkid. Yang takkid itu artinya langsung. Beda dengan summa. Summa itu maknanya tarahi, santai, lambat, ya lambat. Jadi ketika Allah menjanjikan siapa yang memberi hutang kepada Allah akan dibayar berlipat ganda menggunakan fa, itu maknanya pembayarannya segera. Segera itu secepat mungkin Allah bayar. Makanya Bapak Ibu, pembayaran hutang itu tidak mungkin lambat. Mungkin saja yang berhutang lambat membayar, Allah cepat membayarnya ke kita. Itu kenapa digunakan fa begitu, fa yudha'ifa. Bayaran yang diberikan Allah itu segera mungkin, cepat, tidak mungkin lambat. Ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman Pak, semua mungkin punya pengalaman. Ya. Saya ada pengalaman juga. Jadi suatu kali ada kawan minjam. Ya karena memang tidak mampu bayar, ya sudah saya lepaskan. Ya karena sudah sesuai jadwal dan bayar sudah lepaskan. Tidak banyak. 2-3 hari setelah hutang saya lepaskan itu, anak saya di pesantren yang besar, perempuan dia bikin susu, itu pakai termos air yang baru menggelagak, memuncak, meledak. Ini wajah pelaku wajah. Waktu dokter pergi, operasi. Tapi kata dokter apa? Alhamdulillah Pak, hebatnya matonya tidak kena. Harus matonya kena. Barang harga mato dua sebab kami masuk ke yang ini. Boleh jadi itu pembayaran yang segera tadi. Boleh jadi dia tidak berhutang, tapi Allah bayar segera. Secepat mungkin Allah bayar. Cuman kita jangan mengira pembayarannya uang yang kita berikan ke orang. Itu yang saya katakan, bisa jadi kesehatan, bisa jadi anak-anak dijaga dari mahal bahaya, ibu kemudian diselamatkan dari petaka, mungkin dilindungi dari macam-macam. Itu cara Allah membayar. Tapi jangan Bapak Ibu berpendapat kalau utang dan riba itu rugi. Jangan. Orang beriman begitu. Nah, yudha'ifa itu sudah berlipat ganda. Berlipat ganda itu pasti banyak. Dan mungkin berlipat ganda itu sedikit. Sudahlah berlipat ganda yang banyak, diberikan pula ad'afan kasiratan. Ad-afan ini namanya maf'ul mutlak. Ya. Di'afan itu jamaknya ad-afan, ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bahasa kitanya objek unlimited. Sebenarnya lipat ganda itu sudah banyak, tapi kata Allah untuk yang berhutang balasannya unlimited, ganjarannya, balasannya, pembayarannya tidak ada limit. Makanya diberikan ad-afan mutlak. Makanya Bapak Ibu, memang keyakinan ini yang perlu kita tanamkan. Kalau kita berhutang, memberi hutang ke orang, dia tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Begitu seriusnya Allah menjamin soal pembayaran hutang. Bukan hanya segera, bukan hanya berlipat ganda, tapi unlimited. Ad-afan namanya maf'ul mutlak. Itu pun dijamakkan pula. Ad-afan dijamak dari di'fun. Sudahlah berlipat ganda, unlimited, yang unlimited dijamakkan lagi. Sudahlah jamak dikasih sifat kasirah lagi, banyak lagi. Kalau Bapak Ibu terjemahkan tidak cukup bahasa Indonesia menerjemahkannya. Tidak ada struktur bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan fayudha'ifahu ad'afan kasiratan. Tidak bisa bahasa Indonesia menerjemahkannya. Kalau dia menghutangi orang, dilipat gandakan pembayarannya segera. Sudahlah dilipat gandakan yang banyak, yang dilipat gandanya unlimited.
sudah layak unlimited itu dilipat gandakan banyak pula. Coba gimana kita makan? Itu makanya keindahan bahasa Al-Quran itu memang terasa kalau Bapak Ibu membaca satu kata per kata, ayat per ayat itu dengan memahami sistem gramatikal. Mau begitu hebatnya janji Allah. Kalau terjemahannya siapa yang mengutang Allah dilipat gandakan segitu saja. Tapi strukturnya ada begitu. Ya. Cuman kita ini kan kurang yakin Ibu ya. Lalu kata Allah, coba nanti Bapak Ibu baca ya di surah Al-Baqarah 261 ya. Al-Baqarah 261. Ini kitab sedekah ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Coba Ibu Bapak kalau bersedekah itu Allah memang melipat gandakan sedekah. Tapi lipat gandanya 700 kali lipat. Begitu kan? Seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai memiliki 100 biji. Dan ketika Allah mengatakan sedekah dilipat gandakan, bahasanya sampai kata kerja saja. Wallahu yudha'ifu. Tidak ada ad'afan kasiratan seperti pada memberi hutang. Padahal Ibu kalau bersedekah duitnya hilang. Kalau memberi hutang bisa kembali. Tapi kalau Ibu bersedekah, redaksinya balasannya fayudha'ifu, yudha'ifu liman yasha, cukup yudha'ifu. Allah lipat gandakan. Tapi kalau memberi hutang, yudha'ifahu ad'afan kasiratan. Beda kekuatannya di redaksi janji. Di situ dipahami pahala berhutang, memberi hutang lebih besar, lebih banyak daripada bersedekah. Makanya ketika Nabi malam Isra dan Mi'raj, kata Nabi, saya melihat di depan pintu surga itu ada satu tulisan. Apa tulisannya? Bersedekah 10 kali lipat, as-sadaqah bi asri amsalihah, wal qardu bi samaniya ta'asyar. Kalau bersedekah Allah beri 10 kali lipat, kalau memberi hutang 18 kali lipat. Nah, itu artinya memberi hutang itu pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah. Itu kenapa balasan lipat ganda sedekah dengan lipat ganda memberi hutang beda redaksinya. Kalau bersedekah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan saja. Tapi kalau memberi hutang yudha'ifahu adha'afan kasiratan. Bukan hanya dilipat gandakan, lipat gandanya mutlak, jamak dan kasirah. Memang dasar memberi hutang dulu. Nah, tapi lagi-lagi ini ayat untuk yang memberi hutang, bukan untuk yang berhutang. Ini boleh kata Pak, ini salah paham Pak. Kalau untuk yang berhutang, berhutang. Lagi ayatnya. Kalau memberi hutang begitu harus ada memandang, menyikapi hutang ini kepada orang. Ya, jangan kita merasa rugi. Lalu fayudha'ifahu lahu. Ada lahu di sini ya. Lahu adha'afan kasir. Harusnya adha'afan kasiratan lahu. Harusnya dia lipat ganda yang banyak untuknya. Itu harusnya itu adha'afan kasiratan lahu. Strukturnya begitu. Tapi tidak diputar Allah lahu adha'afan kasiratan. Didahulukan nyanya untuknya. Dalam kaidah bahasa, takdim itu maknanya tahsis atau tasar atau hasar. Kalau didahulukan posisi satu kata, itu maknanya ini spesial.
Ini khusus. Ini tidak untuk yang lain. Ya. Jadi kalau didahulukan itu menunjukkan taksis. Jadi pahala yang begini, yang berlipat ganda, yang lipat gandanya tak ada batas, kemudian dilipat gandakan lagi banyak, khusus bagi yang mau memberi hutang. Kira-kira bahasanya begitu. Yang tak memberi hutang, dia bersedekah dan dapatnya begini. Makanya untuk yang memberi hutang dikhususkan oleh Allah dengan mendahulukan lahu ad'afan katsirah. Yang harusnya ad'afan katsiratan lahu. Tidak. Memang sih memang. Jadi ibu yang suka mau hutangi orang itu kalau mati itu aman. Karena khusus spesial di mata Allah. Orang yang rajin mau hutangi orang. Ya. Lebih hebat buat orang mati bersedekah. Nah itu. Lalu coba kau perhatikan, Allah menyempitkan rezeki bagi yang dikehendaki dan melapangkan bagi yang dikehendaki. Jadi melapangkan rezeki dalam konteks memberi hutang. Jadi kalau ada orang berhutang, memberi hutang, Allah lapangkan rezekinya. Kata Allah dia, Allah lapangkan rezekinya kalau dia mau memberi hutang. Melapangkan rezeki itu ya sutu. Ya sutu. Harusnya dia Ibu. Nih, yang sutu harusnya dengan sin. Ya sutu. Harusnya begini. Dalam mushaf itu pakai shot atau pakai sin Ibu? Pakai sin ya? Pakai shot. Sin di atas. Iya, tapi kan shot yang tulis kan? Iya. Kan ini dikasih sin atas kan? Nah. Yang ini kan, yang ditulis pakai shot kan? Ya kan? Ya, shot ditulis. Nah. Lapang itu bahasa Arabnya basato. Basato. Lapang. Itu lapang. Dalam Al-Quran Bapak Ibu kata yabsutu ini tidak kurang dari 10 kali atau lebih. Ya. Semuanya ditulis dengan sin. Yabsutu. Coba perhatikan nanti. Surat Sabat 39. Ini baca surat Sabat 39. Surat 34 39. Surat Sabat. Ini kalau Al-Quran banyak sekali. Ya, tapi salah satu di sini dalam konteks bersedekah. Ketika ibu bapak bersedekah berinfak, Allah lapangkan rezekinya kalau dia berinfak. Ketika Allah mengatakan Allah lapangkan rezeki kalau dia berinfak, maka kata Allah, Inna Rabbi yabsutur rizqa. Yabsutur. Lihat kata yabsutur di sana. Pakai sin, pakai shot. Pakai sin ya. Yang benar ini ya sutu. Ini yang benar nih. Secara literasi, secara imla dan secara fonologi. Jadi lapang itu bahasa Arabnya basato. Ya. Makanya ada marbutoh namanya, ada mabsutoh namanya. Mabsutoh itu yang lapang, terbuka. Nah pertanyaannya, kenapa ketika kita memberi hutang kelapangan rezekinya dengan shot yang sutu? Kenapa ketika kita bersedekah di surat Sabat tadi kelapangan rezekinya disebut dengan yang sutu dengan sin? Ya sama-sama lapang, tapi kelapangannya beda. Yang satu dengan sin yang sutu, yang satu dengan shot yang sutu. Yang benarnya dengan sin. Tapi khusus dalam kasus memberi hutang, sinnya diganti shot. Khusus satu-satunya dari semua kata kelapangan rezeki, semua pakai sin. Hanya dalam kelapangan rezeki orang yang memberi hutang lah yang pakai shot. Ya.
Itu mukjizat di Al-Quran. Ya. Sebenarnya bisa saja digunakan satu ragam dengan sin saja, yang sutu, semua pakai sin. Tapi tak khusus orang yang memberi hutang, Allah ganti sinnya dengan sod, jadi yang sutu. Nah, apa beda sin dan sod? Ini dalam ilmu tajwid ya. Sod itu namanya huruf tafkhim. Sin itu hurufnya tarqiq. Jadi kalau sin namanya huruf tipis. Tipis itu bahasa Arabnya raqqa. Tarqiq itu tipis, makanya sin tipis. Kalau sod hurufnya tafkhim, tebal. Makanya dibaca sod. Mau tabam sodnya. Cara mengucapkannya kan bunyinya pun beda, dekatnya pun beda juga. Tebal. Nah, jadi sin itu hurufnya tarqiq namanya, tipis. Shad hurufnya tafkhim. Jadi huruf yang tebal itu ada shad, ada dha, ada za, ada dha, ada kha. Itu namanya huruf-huruf tafkhim. Kalau ilmu tajwid begitu. Yang dibaca dengan bunyi tebal. So, to, zo, to, wa, kha. Itu namanya huruf tebal. Itu. Nah, kenapa sedekah kelapangan rezekinya sin? Ya betul. Karena orang besar bersedekah itu sebenarnya kantongnya tipis. Orang bersedekah itu kantongnya masih tipis sebenarnya. Yang kantong tebal itu yang bisa meminjamkan orang. Iya. Yang kantong tebal yang bisa meminjamkan orang. Kalau dia bersedekah kan mungkin 2.000, 5.000, itu tipis kantong sebenarnya. Nah. Jangan mau kalau bersedekah lalu kota amal ke dia tak itu 2.000, 5.000 itu. Berarti kantong ibu kan tipis sebenarnya. Kalau orang minjam ibu, minjamnya 1.000, 10 juta, 15 juta, 100 juta, tidak begitu meminjam. Hanya orang yang berkantong tebal yang bisa meminjamkan orang. Yang berkantong tipis tidak bisa meminjamkan orang. Itu kenapa yang memberi hutang kelapangan rezekinya disebut dengan shad, dengan huruf tafkhim, huruf tebal. Yang bersedekah cukup dengan huruf tarqiq, sin, huruf tipis. Gitu tuh. Jadi kalau ada orang suka meminjamkan orang, dia orang paling kaya di dunia. Kenapa? Pasti kantongnya tebal. Walaupun dia sebenarnya secara matematik mungkin tidak kaya-kaya amat, tapi dialah yang paling kaya. Kenapa? Karena hanya orang berkantong tebal yang bisa meminjamkan orang. Karena dia tafkhim, shad. Ya, aku tipis-tipis kantong tebal. Ya karena memang begitulah sifat sedekah, makanya dia sentuh. Makanya cari nenek-nenek kan. Kalau kita meminjamkan orang kan, tidak ada orang minjamku yang 1.000, 2.000. Ya kan? Pasti pinjamku nominalnya jutaan. Ya kan? Dan itu kenapa meminjamkan itu berat sekali karena nominalnya dah gini. Itu makanya tebal, yang sutu. Ya namanya pinjaman tak bisa seketik. Ya kan? Kalau seketik jauh lagi. Itu kan kadang mau pinjam orang. Itu kenapa satu-satunya kata kelapangan rezeki dengan huruf shad ditulis itu pada kasus memberi hutang. Lain daripada itu kelapangan rezeki dengan sin. Yang sutu. Kecuali shad pada memberi hutang, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Jadi Bapak Ibu kalau suruh meminjam ganda, pasti Bapak Ibu orang kayu, pasti. Masuk kayu. Ya, tak? Kalau anak kayu tidak bisa minjam berapa? Ya, Pak. Nah, lalu di penutup ayat. Apa kata penutup ayat? Wa ilaihi turja'un. Ingat, kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Jadi ayat tentang memberi hutang dan ayat tentang hutang itu sama-sama
berkait dengan peringatan kembali kepada Allah. Ibu Bapak kalau baca nanti Al-Baqarah 82 ini kan ayat tentang hutang. Ayat tentang hutang. Baca 281-nya. Sebelum Allah bicara tentang aturan hutang, apa kata Allah di ayat 281 Al-Baqarah itu? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada hari yang di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Baru dibaca ayat tentang hutang. Sama, ketika kita menghutangi orang, ayatnya ditutup dengan wa ilaihi turja'un. Kamu akan kembali kepadanya. Baik ayat memberi hutang maupun ayat berhutang sama-sama dihubungkan dengan wa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Apa maknanya Bapak Ibu salah satunya? Hutang piutang ini akan menghalangi kita kembali kepada Allah. Makanya kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqun bidaini. Orang beriman itu kalau mati, jiwanya akan digantung Allah disebabkan hutang. Sebelum hutangnya dilunas. Artinya orang kalau mati berhutang, maka dia akan terhalang pulang kepada Allah. Itu kenapa di ayat 281 Al-Baqarah sebelum bicara tentang hutang piutang, Allah ingatkan hari yang kita akan kembali kepada Allah. Disitulah Nabi pernah mengatakan, semua orang yang mati syahid akan langsung ke surga Allah selama dia mati syahidnya tidak dalam status berhutang. Itu artinya orang yang mati berhutang walaupun mati syahid itu tidak akan masuk surga. Turun masalah hutang itu. Ya. Tapi ketika kita memberi hutang kepada orang, lalu orang pun tak membayar, tidak ada masalah. Ingat, engkau akan kembali kepada Allah di hari itu, engkau akan menerima bayar. Makanya Bapak Ibu tak usah khawatir kalau hutang tak dibayar orang, tak apa-apa. Itu makanya di Al-Baqarah 280 ya 280 ya. In kana zu musratin fanaziratun ila maisaratin. Kalau orang yang berhutang itu memiliki kesulitan dalam membayar hutang, maka tambahlah waktu pembayarannya. Ya, 280 yang Al-Baqarah. Tapi kalau dia tidak mampu lagi membayar hutang, anta saddaqu, engkau sedekahkan, itu yang terbaik. Jadi kalau diminta ini itu tidak ada bayar ini orang, atau mungkin sulit ini membayar, itu jadikan sedekah saja. Kata Allah, itulah sebaik-baik sedekah. Nanti ketika engkau pulang menghadap Allah, kau akan tahu. Itu makanya diingatkan kita dengan hari kembali kepada Allah ketika bicara tentang pemberian hutang. Karena ternyata itu perkara yang paling membuat manusia bahagia adalah ketika hutangnya tidak dibayar orang itu. Ingat hari kembali. Di sana akan engkau temui ya, betapa hebatnya hutang yang dulu dan kembalikan itu. Karena Allah yang bayar dengan bayar yang tak pernah kau duga-duga. Berapa besarnya. Nah itu ya redaksi di surat Al-Baqarah 245. Tapi saya tekankan sekali lagi, ini ayat konteksnya yang memberi hutang, tidak bisa dipakai untuk yang berhutang. Kalau yang berhutang berlaku Al-Baqarah 282. Aturannya panjang. Dan Al-Baqarah 282 ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang panjangnya seperti ayat tentang hutang. Satu halaman full tentang hutang. Kenapa ayat tentang hutang ini paling panjang? Satu, untuk menunjukkan hutang itu masalah serius. Ini serius, tanduknya panjang penjelasannya, itu serius. Ini tanduk perkara itu serius, ibu, penjelasannya panjang.
Ibu kalau bertanya apa, panjang jawab apa, aku tak ada serius menjawab itu. Tapi kok muha-muha aja tanya oleh dan serius dan jawab kan ya. Jadi penjelasan yang panjang itu serius. Dua, perkara yang paling panjang yang akan dihadapi manusia nanti penyelesaiannya di akhirat, hutang. Kenapa? Karena kata Nabi, orang itu akan mencari semua orang yang dia berhutang. Harta orang yang dia ambil walaupun 1 rupiah, tetap dia cari orang itu dulu, Setelah dicari baru diserahkan amalnya. Tidak ada amalnya, dosa orang dia ambil dulu dia. Jadi perkara yang paling berat, hutang. Itu makanya panjang ayatnya ini, perkara paling panjang yang akan dihadapi manusia di akhirat. Karena mencari orang tak mudah di akhirat. Di dunia aja susah mencari orang, apalagi di akhirat orang tak coba HP, tak ada WA grup lain. Ya pakaian tak ada, identitas tak ada, alamat tak ada, semua terlanjur. Gimana mencari orang itu? Ada apa hutang itu, ada aturannya. Bapak Ibu kalau baca di Al-Baqarah 284 hutang masalah, jelimet, dicek. Ya. Ini sampai di situ dulu Bapak Ibu ya, 245 dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, terkait dengan hutang tadi Pak Ustaz, bagaimana hutang kita dengan bank? Ya, dengan hutang kita dengan pihak bank. Karena pihak bank tidak akan ada memaafkan hutang, tapi hutang setelah terjadi penyitaan atau penghutanan. Ya, hutang itu ikut dengan siapapun, apakah perorangan, apakah dengan lembaga. Memang harus dibayar. Tidak ada pelunasannya dengan harta orang, dengan asuransi ada. Karena kaidah hutang itu kata Nabi, aliyat ma'ahazan. Hutang dibayar dengan harta yang mengambil. Aku hutang berapa? 10 juta. Aku akan pergi itu ke istri aku. Mati aku ke istri aku tidak wajib bayar hutang dulu. Hutang aku dibayar di harap tua aku. Itu makanya kapan harta warisan boleh dibagi? Setelah wasiat yang mati dilunasi dan hutangnya ditunaikan. Setelah selesai hutangnya dibayar, barulah sisanya jadi warisan, begitu kan? Artinya hutang dibayar dengan harta yang berhutang. Nah, kalau dengan asuransi bukan harta yang berhutang. Secara administrasi lunas, tapi secara syariat dia tetap berhutang. Kemana dia berhutang lagi? Dia ke kota asuransi dulu lah. Harap hutang. Kalau tidak dialirkan dia kota asuransi bah. Kan misalnya dia kota asuransi tak pasal itu asuransi. Tak sukarela aja, tak ikhlas ya. Bayar kan itu. Itu kenapa hutang itu tidak dipuji walaupun tidak dilarang. Karena hutang itu masalahnya berat. Itu makanya hutang itu kalau di Al-Baqarah 82 itu iza tadayantum, itu keterpaksaan. Makanya hurufnya ditambah 2 huruf. Tadayana itu menunjukkan makna takalum, keadaan darurat berhutang, bukan hobi. Karena sebagai kita hobi hutang. Ibu-ibu ada yang hobi hutang, jilbab kredit, tas kredit, sepatu kredit. Itu hobi namanya. Hobi. Yang begitu itu kalau mati bayar nanti. Syukur-syukur orang yang tinggal mau melunasi. Kalau tidak jadi masalah. Makanya paling berat masalah di akhirat. Itu makanya hutang itu keterpaksaan. Itu makanya hurufnya ditambah rubah dari dayana menjadi tadaya. Untuk menunjukkan makna beratnya persoalan itu, daruratnya masalah baru kita boleh berhutang. Selama kita masih bisa dalam keadaan normal, normal saja. Kalau tidak normal, ya dibilang harus berhutang, hutang lah. Sama Bapak Ibu kendaraan. Bapak Ibu kalau tidak mampu beli kendaraan dulu, sudah bersabar Bapak Ibu. Sampai dapat. Betul ada Grab, ada Gokar, ada taksi, ada angkot, ada. Nanti kalau ibu paksakan kita dengan status berhutang, suku-suku yang sudah sejalan mati berhutang lah. Ada memang sebagian orang nggak pensiun masih hutang dulu 7 balik tahun. Ya kan? Atau hobi namanya itu. Bila pensiun 7 balik tahun hutang mati hutang itu.
Nah, tapi kalau sudah berhutang, lunasi dengan harta kita. Itu prinsip hutang. Kalau ada nanti kita mati orang yang ada melunasi dengan hartanya, selamat kita. Bukan tidak boleh. Cuma tidak ada orang yang tinggal wajib melunasi hutang yang mati dengan hartanya. Karena begini Ibu, hutang tidak diwariskan, tapi hutang diwariskan. Orang hutang kamu 10 juta mati ya Bu. Hutang kamu kok bayi kan aku jadi warisan. Tapi apa hutang kurang 10 juta mati ya Bu, pikir dah dulu anakmu udah baca bayi hutang pun. Hutang tidak diwariskan, tapi piutang diwariskan. Kayak tadi. Kalau hutang diwariskan lama-lama, saya hutang itu nanti sore itu orang tinggalin dia hutang anakmu gitu. Ya kan? Begitu. Jadi kemanapun berhutang, hukum hutang sama, dibayar dengan harta yang berhutang. Gitu. Makanya itu arisan itu rajab dari kemudian. Kalau ibu mau dulu, ibu mati, itu hutang ibu. Enak, kalau ibu punya tidak ada usaha. Orang hutang kawan. Gitu. Silakan ibu, 1, 2, 3. Yang dapat dulu oleh ibu. Silakan ya. Jadikan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan statement tajidan daripada di tangan ini kancak sedekah sekali lagi baca Ustaz. Karena kita kan tahu lebih besar pahala kita menghutangkan orang daripada mensedekahkan. Bagaimana cara menghilangkan statement tadi Ustaz? Ya, jadi kalau ibu bersedekah, tidak akan sebanyak yang dia hutang. Misalnya punya hutang 10 juta, awak tak percaya dia kan? Mungkin sedekah selagi 50,000, dia tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Dia butuh 10 juta. Tetapi malah sampai kau hutang tak kena bayi Ustaz. Dah sekali-kali hutang memang nak bayi dah, memang hutang panjangnya. Begini, kan tadi kita sudah pada keyakinan Allah yang menghutang. Dan saya Ibu, tidak pernah ada orang mengadu ke saya, dia jatuh bangkrut gara-gara menghutangi orang. Ada. Belum pernah ada jamaah mengadu ke saya, dia rajin menghutangi orang, dia jatuh bangkrut, tidak ada. Karena orang pasti mengerti. Coba begini, kalau ibu memang tak yakin kalau baik, ya sudahlah, berserah. Tidak buruk. Ibu tidak menghutangkan pun tidak buruk juga. Ibu tidak mau menghutangkan, dia tidak berdosa pula. Ini bukan soal dosa dan dosa. Kita bicara ada janji Allah dalam soal kebaikan. Yang tidak mau menghutangi orang juga tidak ada dosa. Itu hak dia. Dia dengan hartanya, ya berhak dia menghutang atau tidak. Tapi kalau dia menghutangi, ini janji yang Allah sampaikan ke kita. Nah, persoalannya kita yakin atau tidak. Ya tergantung keimanan kita levelnya masing-masing sampai di mana. Rata-rata kita ini kalau sekali 2 kali tidak punya bayi yang ketiga udah hutang itu. Tapi ya, makanya semua kita harus mengerti ada aturan dalam berhutang, ada aturan dalam memberi hutang. Jangan baca satu-satu ayat. Yang berhutang tolong pahami betul ini ayat Al-Baqarah 282. Serius masalah hutang itu aturan. Makanya aturan berhutang tidak boleh lama-lama. Itu makanya pakai ila ajalin musamma, bukan li ajalin musamma. Iza tadayantum bidainin ila ajalin, bukan li ajalin. Itu artinya masa hutang tidak boleh panjang. Kalau li ajalin panjang masanya. Wasakhara syamsa wal qamara li ajalin, jangan sampai kiamat. Kalau hutang bukan indah ajalin, kalau bisa sehari lunas, sampai sore lunas. Itu hutang sifatnya begitu. Makanya Umar bin Khattab pernah berhutang untuk beli baju anaknya ke Baitul Mal, ke bendahara, sampai bulan baru potong gajinya. Kata bendahara, siapa yang menjamin engkau hidup sampai awal bulan? Kata Umar, tidak ada. Kalau begitu saya tidak jadi berhutang. Sampai awal bulan pun tidak berani dia berhutang. Kenapa?
hutang tak boleh panjang-panjang. Lama-lama mati itu segera. Itu. Jadi kalau aturan berhutang, jangan pakai Al-Baqarah 245. Pahami baik-baik Al-Baqarah 282. Ya, ancaman serius. Ancaman hutang itu makanya diancam, takutlah kamu dengan hari yang pada hari itu kamu dipulangkan kepada Allah. Karena kalau kamu mati berhutang tidak bisa pulang. Walaupun mati syahid tidak bisa pulang. Jadi hutang tidak dilarang. Itu makanya Nabi mengajarkan doa agar kita tidak berhutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Tuhan, lindungi saya dari hutang dan kejaran orang. Ya memang itu rahasianya itu. Kenapa ayat tentang hutang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kenapa ayat tentang hutang dipanggil amanu itu? Satu, orang kalau berhutang amanahnya hilang. Orang kalau berhutang jujur itu habis. Ciri orang banyak hutang itu berhutang. Iya. Amanah hilang kalau orang berhutang itu. Berhutang. Nomor HP itu bagi sebentar itu. Itu makanya ayat hutang itu dimulai dengan amanu. Karena keimanan orang amanahnya akan hilang ketika dia banyak hutang. Ya. Orang kalau berhutang itu pembohong nanti itu banyak hutang. Itu maka berlindung dari hutang supaya tak jadi orang yang tak jujur. Yang kedua, orang kalau banyak hutang rasa aman hidupnya hilang. Berhutang itu ketakutan. Siang takut malam camih, siang takut malam camih itu ibu kalau nak lalu atau ada mungkin orang berhutang banyak. Kalau lu banyak hutang, terganggu lalu gimana nih? Kalau nak ada apa namanya fasilitas untuk mampu ambil kredit tak punya rumah pegawai berapa. Jadi rata-rata pegawai itu insyaAllah tak ada penutup cepat tadi pegawai yang berhutang penutup. Tak penutup berapa. Ikut kebutuhan rumahku adalah kebutuhan. Ikut di dalam Al-Quran berapa. Berilah kenyamanan keluarga kamu dengan memberikan sebuah rumah untuk berteduh. Jadi dibolehkan dari pegawai ada fasilitas dia dari bank atau apa untuk meminjam kredit perumahan. Kalau pegawai berhutang itu kami sangat apa nama ya mana tak mana ya. Bukan untuk mewah-mewah, untuk mana tak dulu. Jadi kebetulan ada di situ di Bangkok ada pemutihan. Itulah nyagenya kehebatan orang Bangkok bukan untuk ahli waris itu membagi-bagi tidak. Misalnya orang ada sendiri Pak, suaminya meninggal. Jadi di bank ada fasilitas untuk membayar kredit perumahan. Pada yang nyewa kontrak 3 tahunan anjak dia kredit perumahan lagi awal. Jangan waktu berjalan Pak, ya takdir tak bisa dia pun seperti apa namanya dia elakkan. Memanglah nasib suami meninggal, alhamdulillah tiba di waktu pemutihan. Indah ada waris satu pihak pun mengganti Pak. Alhamdulillah di awal dari bangku macam awak tu jujur, indah betul Pak. Asli, apapun yang ada amanah bagi 4 tahun orang awak itu tak kena kalau selera awak. Dan juga suami itu anak-anak itu ajak jujur. Dan anak pun kini pun untuk supaya anaknya pelajaran tanah ambil kredit. Memang ada apa? Tak ada
Kenapa ayat tentang hutang dimulai dengan iman? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, bila kau berhutang maka tulis hutang. Kenapa dimulai dengan iman? Karena hutang itu akan membuat amanah orang hilang. Orang kalau banyak hutang, biasanya sifat jujur akan berkurang. Itu konsekuensi hutang banyak, dia akan banyak berbohong. Ibu kalau orang hutang hanya untuk isu, aduh, banyak ibu banyak. Tidak begitu bahasanya. Kalau kita sudah dari awal sepakat, itu sifat hutang selalu mengantarkan kita tidak jujur. Begitu. Coba ibu kalau di salah satu orang hutang, tak macam-macam alasan. Orang yang berhutang itu akan punya 1001 alasan tak membayar hutangnya. Itu yang Allah ingatkan supaya kita tidak berhutang. Karena hutang berpotensi menjadikan orang tidak jujur. Itu konsekuensi hutang. Nah, kalau ibu berhutang untuk beli rumah karena darurat, ya silahkan. Silahkan kalau darurat. Makan daging babi seperti kalau darurat. Yang saya katakan hutang menjadi kesenangan. Kalau darurat, silahkan. Kalau ibu tidak ke rumah, mungkin mati ke kedinginan ibu, mana di rumah? Hutang. Tapi karena kita berhutang kan tentu kebutuhan. Rumahku supaya sama di rumah orang lancarnya. Itu lagi kebutuhan. Tak gitu. Lagi itu berhutang tak kebutuhan namanya itu. Sampai miliaran berhutang kebutuhan apa itu miliaran? Kalau kebutuhan kita ke rumah tidak besar, makan tidak banyak, pakaian kebanyakan. Tidak mungkin kita berhutang deh. Hutang banyak itu karena gaya, bukan karena kebutuhan itu. Karena itu hutang tidak dilarang. Kalau dilarang hutang tidak ada ayat tentang hutang itu. Ada ayat tentang hutang karena hutang dibolehkan, cuma tidak dipuji. Bukti hutang tidak dipuji bagaimana? Diajarkan doa berlindung dari hutang. Ya Tuhan, lindungi saya dari hutang. Kalau minta berlindung dari hutang, hutang itu baik atau tidak tuh? Yang tidak baik, makanya berlindung kita dari hutang. Yang namanya hutang, Bapak Ibu, pasti menghadirkan kegelisahan. Tidak ada hutang itu yang mendatangkan ketenangan tuh. Itu dampaknya pasti jiwa kita tidak tenang itu. Makanya saya tidak mengatakan hutang dilarang. Hutang tidak dilarang. Kalau dilarang, kenapa ada ayat hutang? Kan tidak ada kebolehan. Makanya orang memberi hutang diberi pahala yang besar tadi. Cuman jangan jadikan hutang gaya hidup. Itu akan menggerus iman kita, kejujuran kita. Karena hutang tak dipuji dalam agama. Itu makanya paling panjang ayat tentang hutang itu. Maka saya katakan, ibu bapak belum sempat beli mobil, untuk apa dipaksa beli mobil? Sabar dulu, pakai motor dulu. Ya kan? Ya khawatirnya nanti ibu bapak mati dalam status berhutang, itu masalah. Oh kalau dibuktikan orang pak, kalau memang yang memberi hutang yang membuktikan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak uang orang lain yang diambil untuk melunasi hutang kita, kan jadi masalah. Ibu hutang kamu atau membuktikan hutang ibu aman kan? Tapi kalau orang luar ambil untuk membayar hutang ibu, kan ibu masalah juga orang banyak kan? Kayak gitu. Ya kalau asuransi kan uang orang tuh, piti orang ambil. Itu yang masalahnya. Itu makanya ingat hari kamu dipulangkan kepada Allah. Kan begini ibu, agama itu kan mengingatkan. Saya Bapak Ibu hanya mengingatkan. Tidak ada urusan saya mau hutang, tidak ada hutang masalah Bapak Ibu. Nah, apa kepentingan aku? Kepentingan saya menyampaikan peringatan. Takut berhenti, tidak takut lanjut, mati itu asalnya. Tak itu. Ya Pak. Tidak ada urusan dengan saya. Saya hanya tugasnya ini Al-Quran loh. Ini peringatannya nih. Ini ancamannya nih. Mau takut berhenti, tidak takut lanjut. Nanti pada mati pulanglah, menghadaplah. Lanjut masuk. Oh kok ayah itu disuruh-suruh, ya kok Ustaz yang ayah saya pakai
rezeki ibu tak kasih boleh. Tahu ya? Nah, itu masalah ada boleh bu. Jadi kalau kamu melapet, ada lagi itu. Kepentingannya pun ada loh. Ya tapi begitu, ya dalam nas begitu, aturannya begitu. Ya kan agama itu hanya peringatan bagi yang punya rasa takut. Ya lagian kan begitu pula Bapak Ibu. Kita ini Allah sudah mencukupkan. Makanya Allah tidak pernah menjadikan orang miskin, yang ada kaya dan cukup. Yang tidak merasa cukup, ya memang itu masalahnya tuh. Sebenarnya Allah sudah mencukupkan dia. Gini ibu bapak, kalau ibu di rumah itu bisa cipit di kandang saja sampai mati. Masalahnya apa? Tidak ada masalah. Masalahnya insya Allah jurang. Tidak ada masalahnya. Ibu udah dapat motor sampai mati itu motor saya kan kembali. Masalahnya apa? Tidak ada masalah. Masalahnya ibu ingin sama motor sama jurang. Masalahnya. Tidak ada masalah. Semua kita sudah dicukupkan Allah. Yang miskin merasa tidak dicukupkan. Maka datanglah dia berhutang ke sana kemari. Tapi kalau orang pun berhutang, kita berlaku ayat yang tadi itu. Pinjamkanlah, kita dapat kebaikan lewat dia. Tapi yang berhutang, itu ada aturannya. Begitu. Nggak ada dilarang. Mana pula dilarang? Kalau dilarang, tidak ada ayat tentang hutang. Nah begitu. Apalagi ibu bapak yang ada pensiun kok, kamu aja hutang kalau mau. Ya tuh ayo hutang. Kalau lama dulu masih aku puluhan ribu hutang, jangan. Mau segitu, baik kamu. Ibu tadi diberangkat mana tadi? Terakhir ibu ya, ini saya ada janji jam 11:30. Ya. Oh ya, boleh. Tadi di Al-Baqarah 80 itu kalau kau jadikan sedekah itu lebih baik. Dan sedekah itu ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib namanya zakat. Jadi kalau ada orang berhutang ibu 10 juta, nggak ada bayi dia loh. Haji ibu berzakat besok 20 juta, besok tinggal 10 juta lagi potong tuh. Boleh sampaikan ke dia. Udahlah, nggak usah dibayar, dia udah jadi zakat. Tapi segitu saja aja tanpa ada. Besok udah ketemu bayinya hutang ledak. Sudah segitu. Nah begitulah dulu ibu saya mau